Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah desa yang terletak di Klaten, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, ada sebuah keluarga sederhana yang sangat menginginkan seorang anak. Keluarga ini terdiri dari Sutrisno dan Sulastri, pasangan yang telah menikah selama bertahun-tahun namun tak juga dikaruniai keturunan. Setiap malam, Sutrisno akan duduk di bawah pohon beringin tua di halaman rumah mereka, memanjatkan doa dengan harapan yang tak pernah padam. Sulastri, sang istri, yang sangat menginginkan seorang anak, seringkali menghabiskan malam-malamnya berdoa dengan penuh harap, merenung di beranda rumah yang menghadap sawah-sawah yang terbentang luas. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan yang turun beberapa jam sebelumnya. Purnama memancarkan sinarnya yang lembut, menghiasi langit dengan kilauan bintang yang begitu cerah. Sulastri duduk sendiri di beranda rumah, menatap langit, berharap agar doa-doanya didengar oleh Allah. Dalam hatinya, ia memohon dengan sangat agar diberikan anugerah berupa seorang anak. Ia tak tahu lagi harus berdoa dengan cara apa. Setelah sekian lama usaha dan doa tak juga membuahkan hasil. Namun malam ini berbeda. Saat ia sedang berdoa, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari halaman depan rumah. Sulastri terlonjak kaget. Matanya mencari sumber suara. Di bawah cahaya bulan yang memantulkan bayangan pohon-pohon besar, ia melihat sebuah sosok besar yang berdiri tegak di halaman depan. Itu bukan manusia. Itu seekor ayam besar, dengan bulu keemasan yang bersinar di bawah sinar bulan. Matanya merah menyala, seperti bara api, dan tubuhnya tampak kokoh dan tinggi, lebih besar dari ayam biasa. Aku adalah siluman ayam, yang mengamati kehidupanmu. Suara itu terdengar dalam dan berat, seperti menggema di udara malam. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku bisa memberimu apa yang kamu cari, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Sulastri terkejut. Suara itu begitu kuat dan memancarkan kekuatan yang membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia manusia. Ia merasa terperangkap antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Siapa kamu? Sulastri berusaha berbicara dengan suara gemetar. Meskipun hatinya penuh rasa takut, ia berusaha untuk tetap tenang. Aku adalah siluman ayam, jawab makhluk itu dengan suara yang penuh misteri. Aku tahu bahwa kamu dan suamimu sangat ingin memiliki anak. Aku bisa memberikanmu seorang anak, tetapi ada harga yang harus dibayar. Sulastri menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Apa harga itu? Apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Matanya mulai basah oleh air mata. Ia merindukan seorang anak lebih dari apapun di dunia ini. Siluman ayam itu melangkah sedikit maju. Tubuhnya bergerak dengan keanggunan yang tak biasa untuk ukuran ayam. Anakmu kelak akan menjadi sangat cantik. Lebih cantik daripada wanita manapun. Namun ia akan menjadi milikku. Ketika ia dewasa nanti, ia harus menikah denganku dan tinggal di dunia siluman untuk selamanya. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Sulastri tertegun mendengar kata-kata tersebut. Perasaan takut, cemas, dan bingung menyelimutinya. Namun, di balik perasaan itu, ada satu perasaan yang sangat mendalam. Harapan. Harapan untuk memiliki anak yang selama ini sangat diinginkannya. Ia merasa tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran ini. Aku menerima perjanjian itu. Jawab Sulastri akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Tolong beri kami seorang anak. Siluman ayam tersenyum. Namun senyumnya itu bukan senyuman yang biasa. Ada sesuatu yang tajam dan penuh kekuatan dalam senyuman itu. Baiklah, maka perjanjian ini telah dibuat, kata siluman ayam. Kamu akan segera mendapatkan anak, dan aku akan menunggu saatnya tiba. Ingatlah, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Dengan kata-kata itu, siluman ayam menghilang begitu saja, seakan lenyap diterpa angin malam.
Sulastri hanya bisa berdiri terpaku. Matanya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tempat di mana siluman ayam terakhir terlihat. Perasaannya campur aduk. Ia merasa seperti baru saja menandatangani nasib yang tak bisa ia ubah. Namun di sisi lain, ada rasa lega karena akhirnya doa yang telah lama dipanjatkan tampaknya akan dikabulkan. Waktu berlalu, dan keajaiban terjadi. Sulastri hamil. Kehamilannya berjalan lancar, dan saat kelahiran anaknya tiba, seluruh desa datang memberikan ucapan selamat. Bayi yang dilahirkan sangat cantik, dengan kulit halus seperti sutra dan mata yang bersinar cerah. Ia diberi nama Rara, dan sejak saat itu, banyak orang yang datang hanya untuk melihat kecantikannya. Namun, meskipun kecantikannya yang luar biasa membuat banyak orang terpesona, Rara merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Meski ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya, hatinya merasa sepi. Tidak ada satupun lelaki yang bisa menarik perhatiannya, dan meskipun banyak yang melamarnya, ia tidak merasa apa-apa. Rara tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik, dan kecantikannya semakin berkembang seiring bertambahnya usia. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Ia tidak pernah merasa seperti wanita lain pada umumnya. Banyak hal yang terasa aneh, dan perasaan kosong yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan di taman dekat rumah, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Langkah kakinya menjadi berat, dan ia merasa udara di sekitar semakin tebal. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok yang sangat familiar baginya. Seekor ayam besar dengan bulu keemasan, tubuhnya yang sangat tinggi, dan mata merah menyala berdiri di depannya. Rara terkejut. Kau siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku adalah siluman ayam," jawab makhluk itu dengan suara dalam yang menggetarkan. "Kamu tahu siapa aku, Rara? Ingatlah perjanjian yang telah dibuat oleh orang tuamu." Rara merasa perasaan takut dan bingung kembali menghampirinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar yang telah terjadi dalam hidupnya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir manusia. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Rara dengan suara bergetar. Ia merasa ada kekuatan yang begitu besar mengendalikan hidupnya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Siluman ayam menjelaskan dengan tenang. "Kamu adalah anak dari perjanjian itu. Kamu harus menikah denganku dan tinggal di dunia siluman untuk selamanya. Ini adalah takdirmu, dan tak ada yang bisa mengubahnya." Rara merasa terperangkap. Apa yang harus ia lakukan? Menerima takdir ini atau berusaha menolaknya? Namun, ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya, kekuatan yang memanggilnya untuk mengikuti jalan yang telah digariskan. Saat malam semakin larut, Rara merasa tubuhnya berat, seolah dunia di sekitarnya memudar. Suara-suara aneh dan gemuruh mengisi udara, dan ia merasakan ada sesuatu yang menuntunnya untuk mengikuti siluman ayam. Apa yang akan terjadi pada Rara selanjutnya? Apa yang harus ia lakukan? Perjanjian ini kini menggantung di atasnya, dan takdirnya tampak semakin dekat dengan kenyataan yang sulit dihindari. Malam itu terasa seperti malam yang tak pernah berakhir. Rara berdiri di tengah-tengah taman, matanya menatap tajam ke arah siluman ayam yang berdiri di depannya, begitu tinggi dan menjulang. Suara gemericik angin dan dedaunan yang bergesekan seakan tak terdengar oleh telinganya. Semua yang ada hanyalah suara detak jantungnya yang kencang, dan suara berat dari makhluk itu yang menggema dalam kesunyian malam. Rara merasa tubuhnya kaku, seperti terhimpit oleh kekuatan tak kasat mata yang berasal dari siluman ayam. Perasaannya campur aduk antara takut, bingung, dan marah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi yang ia tahu, perjanjian ini bukanlah sesuatu yang bisa ia hindari begitu saja. Jika ia menolak, apakah ia akan kehilangan segalanya? Apa yang akan terjadi pada keluarganya? Rara menatap mata siluman ayam, yang memancarkan cahaya merah menyala, menunggu jawaban dari dirinya. Ada rasa ingin tahu yang kuat dalam dirinya, sesuatu yang memanggilnya untuk lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi, meski hatinya menolak kenyataan tersebut. "Apa yang kamu inginkan dariku?"
Suara Rara terdengar bergetar. Namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Siluman ayam tersenyum. Tetapi senyuman itu tidak tampak seperti senyum yang ramah. Ada sesuatu yang menakutkan di baliknya. Aku ingin kamu datang denganku. Rara. Dunia kita berbeda. Dunia kita penuh dengan kekuatan dan keajaiban. Tidak ada yang bisa menghalangi takdirmu. Rara terdiam. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan dunia kita. Namun ada sesuatu dalam kata-kata siluman ayam yang menggugah rasa ingin tahunya. Dunia yang penuh dengan kekuatan dan keajaiban? Dunia yang berbeda dari manusia? Tapi, aku tidak ingin pergi, jawab Rara pelan. Aku tidak ingin meninggalkan orang tuaku. Dunia ini, aku tidak ingin hidup denganmu. Siluman ayam tetap diam sejenak, lalu mengangkat kepalanya. Kamu tidak mengerti, Rara. Ini bukan hanya tentang aku dan kamu. Ini tentang keseimbangan dunia antara manusia dan siluman. Takdirmu telah ditentukan sejak dulu. Kecantikanmu, kekuatanmu, semuanya adalah bagian dari perjanjian itu. Ketika saatnya tiba, kamu akan memilih, menerima takdirmu atau menolak. Tapi jika kamu menolaknya, ada harga yang harus dibayar. Rara merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia merasakan beban berat di dadanya, seperti ada sesuatu yang menekan di dalam dirinya, memaksanya untuk memilih. Tetapi apa yang terjadi jika ia menolak takdir ini? Apakah orang tuanya akan menderita? Apakah dunia manusia akan tahu tentang apa yang terjadi padanya? Apa yang akan terjadi jika aku menolaknya? Tanya Rara, dengan suara hampir tak terdengar. Ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya bisa membuat perbedaan besar. Siluman ayam menggelengkan kepala, ekspresinya tetap tenang, meskipun ada kilatan yang tajam di matanya. Jika kamu menolaknya, kamu akan membawa bencana bagi orang-orang yang kamu cintai. Kamu takkan bisa hidup dalam dunia manusia lagi. Semua yang kamu kenal, semuanya akan lenyap. Dunia ini akan mengutukmu. Rara merasakan rasa takut yang luar biasa. Ia tidak tahu apakah siluman ayam berbicara benar atau hanya mencoba mengintimidasi dirinya. Tetapi ketakutan yang ia rasakan begitu nyata. Namun, hatinya tetap memberontak. Mengapa ia harus hidup dalam dunia siluman? Mengapa ia harus hidup bersama makhluk yang menakutkan ini? Ia menatap siluman ayam dengan tatapan yang lebih keras, berusaha untuk mengatasi ketakutan yang menguasai dirinya. Aku tidak ingin hidup seperti itu. Aku ingin hidup sebagai manusia, bersama orang tuaku, di dunia yang aku kenal. Siluman ayam tidak merespons langsung. Ia hanya diam, memandang Rara dengan mata merahnya yang memancarkan kekuatan. Rara bisa merasakan perubahan di udara, seperti ada sesuatu yang sedang menguat di sekitar mereka. Suasana itu semakin mencekam, dan Rara merasa seolah-olah ia sedang berada di ujung jurang yang sangat dalam. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan, Rara, kata siluman ayam setelah beberapa saat, suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama ada. Takdirmu tidak bisa dihindari. Apakah kamu siap untuk menghadapi konsekuensinya? Rara merasa ada tekanan kuat yang datang dari siluman ayam, seakan makhluk itu berusaha memaksanya untuk menerima kenyataan yang tak ingin ia terima. Namun, hatinya masih melawan. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk pergi ke dunia yang asing baginya. Ia harus mencari jalan keluar. Dengan tangan yang gemetar, Rara melangkah mundur. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini, ujarnya. Suaranya penuh kebingungan. Siluman ayam mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam. Kamu tidak punya pilihan, Rara. Ketika perjanjian ini dibuat, takdirmu sudah ditentukan. Namun, pada saat itu, sebuah suara lain terdengar dari kejauhan, memecah ketegangan malam itu. Suara langkah kaki yang mendekat. Rara menoleh dengan cepat, dan matanya menangkap sosok yang datang mendekat. Itu adalah ayahnya, Sutrisno, yang datang berlari ke arah mereka. Rara, apa yang terjadi? Kenapa kau berdiri di sini? Seru Sutrisno,
Napasnya tersengal karena berlari. Ia melihat sosok besar yang ada di depannya, dan matanya membesar penuh ketakutan. Apa ini? Rara merasa lega melihat ayahnya datang, tetapi hatinya semakin kacau. Sutrisno terkejut melihat ayam besar itu dan merasakan adanya sesuatu yang sangat salah. "Kamu harus pergi, siluman ayam," kata Sutrisno, suaranya penuh ketegasan, meskipun tangan dan tubuhnya gemetar. "Jangan ganggu anakku." Siluman ayam memandang Sutrisno dengan tatapan tajam, namun ia tidak segera bergerak. "Ini bukan urusanmu, manusia. Ini sudah menjadi takdir anakmu. Tak ada yang bisa mengubahnya," jawab siluman ayam, suara penuh kekuatan yang semakin menakutkan. Sutrisno berdiri tegak, meskipun ia merasa ketakutan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terlibat, sesuatu yang tidak bisa ia lawan hanya dengan keberanian biasa. Namun, melihat Rara dalam keadaan seperti itu membuatnya tidak bisa mundur. "Rara," kata Sutrisno pelan, mendekat kepada anaknya. "Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kami selalu mencintaimu. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan mencari jalan bersama." Namun, saat Sutrisno berusaha mendekat, siluman ayam tiba-tiba bergerak dengan cepat, menahan langkah Sutrisno dengan kekuatan yang luar biasa. "Jangan coba menghalangi takdir," katanya dengan suara berat. "Ini lebih dari sekadar hidupmu atau hidupnya. Ini adalah jalan yang sudah ditentukan." Rara merasakan perasaan yang sangat kuat menghantam dirinya. Suasana malam itu semakin tegang. Siluman ayam tampak seperti makhluk yang tidak bisa dihentikan, dan Rara merasa seperti berada di ambang keputusan besar. Apa yang harus ia pilih? Apakah ia akan mengikuti takdir yang digariskan untuknya, atau melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri? Dengan perasaan yang bimbang dan hati yang terluka, Rara merasa bahwa saat yang sangat sulit ini telah datang. Ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Search. Malam semakin larut, dan ketegangan di udara terasa semakin menekan. Rara berdiri di tengah taman, antara dua dunia yang begitu berbeda. Di satu sisi, ada siluman ayam yang berdiri tegak, matanya memancarkan cahaya merah yang tajam, memaksa Rara untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari. Di sisi lain, ada ayahnya, Sutrisno, yang tampak bingung, penuh ketakutan, namun tetap berusaha untuk melindunginya. Rara merasa terperangkap di antara kedua dunia ini, dunia manusia yang telah ia kenal sejak lahir, dan dunia siluman yang begitu asing baginya. Dunia manusia penuh dengan kehangatan keluarga, meskipun kekurangan dan perjuangan ada di sana. Dunia siluman, di sisi lain, menawarkan kekuatan yang tak terbayangkan, keajaiban yang luar biasa, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagaimana ia bisa memilih antara dua dunia yang begitu bertolak belakang ini? "Ayah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Suara Rara pecah, matanya penuh air mata. Ia merasa bingung, terkoyak antara rasa sayang kepada orang tuanya dan rasa takut terhadap dunia yang dijanjikan oleh siluman ayam. Dunia yang tak pernah ia inginkan, namun tampaknya tak bisa ia hindari. Sutrisno, meskipun ketakutan, mencoba mendekat kepada anaknya. Dengan langkah pelan dan penuh hati-hati, ia menggenggam tangan Rara. "Rara, apapun yang terjadi, kamu adalah anak kami. Kami mencintaimu, dan kami akan selalu berusaha untuk melindungimu. Tak peduli apapun yang terjadi, kita bisa menghadapi itu bersama." Rara merasa jantungnya berdebar kencang. Kata-kata ayahnya seolah membangkitkan kembali rasa kasih sayang yang dalam terhadap keluarganya, yang telah mendukungnya sepanjang hidup. Namun, perasaan itu seakan bertarung dengan kekuatan yang datang dari siluman ayam. Siluman itu memandangnya dengan mata yang tak berbelas kasihan, seolah menunggu waktu untuk mengklaimnya. "Tak ada yang bisa mengubah takdirmu, Rara." Suara siluman ayam terdengar berat, tetapi tidak bisa disangkal ada rasa serius dalam kata-katanya. "Kecantikanmu bukan sekadar hadiah. Itu adalah kutukan dan bagian dari perjanjian. Kamu harus datang denganku. Dunia manusia akan terlupakan, dan kamu akan menjadi bagian dari dunia yang lebih besar."
Rara merasa tercekik oleh kata-kata itu. Bagaimana ia bisa begitu saja meninggalkan dunia yang ia kenal, orang tuanya, dan hidup yang telah ia jalani? Tidak ada yang lebih ia inginkan selain tetap tinggal di dunia manusia, bersama keluarga yang begitu mencintainya. Namun, pada saat itu, sesuatu dalam dirinya terbangun. Sebuah dorongan kuat, entah dari mana datangnya, membuatnya menatap siluman ayam dengan penuh tekad. Rara tahu ia tidak bisa membiarkan takdir ini memaksanya begitu saja. Ia harus berjuang, meski itu berarti berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Tidak, aku tidak akan pergi denganmu, teriak Rara dengan penuh keberanian, meskipun suaranya gemetar. Aku akan tetap tinggal di dunia manusia. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Siluman ayam terkejut, seolah tidak menduga Rara akan menolak begitu keras. Matanya yang merah menyala mulai memancarkan kilat kemarahan. Dengan suara yang lebih dalam dan menggema, ia berkata, "Kamu tak bisa menghindar, Rara. Kamu adalah bagian dari perjanjian ini, dan dunia siluman menunggu. Semua yang kamu lakukan hanya mempercepat waktumu untuk datang kepadaku." Tiba-tiba, angin bertiup dengan sangat kencang, membuat daun-daun berguguran dari pohon-pohon di sekeliling mereka. Rara merasa udara menjadi semakin berat, seakan dunia di sekelilingnya mulai berubah. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi tegang dan mengancam. Ayahnya, Sutrisno, berusaha untuk melindungi Rara, melangkah maju dan menghadapi siluman ayam dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku begitu saja," serunya, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, siluman ayam hanya tersenyum sinis, lalu mengangkat kedua tangannya ke udara. Sepertinya ada sesuatu yang mengalir dari tubuh siluman ayam, kekuatan yang begitu besar dan menakutkan. Seketika, langit di atas mereka berubah menjadi kelam, awan hitam berputar-putar, dan angin yang kencang menghempas bumi. Sutrisno terlempar mundur beberapa langkah, terjatuh ke tanah akibat kekuatan yang dilepaskan oleh siluman ayam. Rara hanya bisa menatap ayahnya, hati teriris melihat perjuangannya. "Jangan coba-coba melawan takdir, manusia. Ini bukan urusanmu lagi. Anakmu sudah menjadi bagian dari dunia kami," kata siluman ayam dengan suara yang penuh kekuatan, seolah dunia ini hanya miliknya. Rara merasa ketakutan, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah hidupnya, dan ia harus menentukan jalan hidupnya sendiri. Dengan segenap keberanian, Rara menatap siluman ayam dan berkata, "Aku akan berjuang. Aku tidak akan pergi denganmu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah." Dengan kata-kata itu, Rara merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai mengalir dalam tubuhnya. Itu bukan hanya keberanian untuk melawan siluman ayam, tetapi juga tekad untuk mempertahankan dunia yang ia kenal, dunia manusia, dunia keluarga yang telah ia cintai. Namun, siluman ayam tampaknya tahu bahwa perlawanan ini hanya akan menunda takdirnya. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyilaukan muncul dari ujung jarinya, menyelimuti seluruh taman. Rara merasa tubuhnya seperti terhisap, seolah sedang ditarik ke suatu tempat yang sangat jauh. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan itu begitu kuat, membuatnya hampir tak mampu bergerak. "Ayah!" teriak Rara, suaranya penuh ketakutan. "Tolong, aku tidak bisa melawan ini." Sutrisno, meskipun terluka dan terjatuh, berusaha bangkit. "Rara, jangan menyerah. Kami akan selalu ada untukmu, anakku. Jangan pergi." Rara merasakan tarikan yang semakin kuat, dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Ia merasa tubuhnya terangkat, seperti melayang, dan seiring dengan itu, ia melihat wajah ayahnya semakin jauh. Taman yang penuh dengan kenangan itu mulai memudar. Semua yang ia kenal mulai kabur, seakan ditelan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Saat kesadaran Rara mulai mengabur, ia tahu bahwa takdir telah membawanya ke persimpangan jalan yang tak bisa ia hindari lagi.
Dunia manusia yang telah ia kenal akan segera tertinggal di belakangnya. Namun, dalam hati kecilnya, Rara masih bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap meninggalkan semuanya dan memasuki dunia yang asing? Dunia siluman yang penuh dengan kekuatan, tetapi juga dengan misteri yang tak pernah terungkap. Apa yang akan terjadi padanya di dunia itu? Apakah ia akan menemukan jawaban atas takdir yang telah digariskan untuknya? Semua pertanyaan itu bergema dalam pikirannya. Namun satu hal yang pasti, Rara telah memilih jalannya, dan dunia manusia yang ia tinggalkan akan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Rara merasakan tarikan kuat yang menarik tubuhnya semakin jauh dari dunia yang dikenalinya. Semua yang ada di sekelilingnya mulai mengabur, seakan ditelan oleh kabut yang sangat tebal. Bayangan ayahnya, Sutrisno, semakin memudar. Suaranya yang memanggil-manggil pun terdengar semakin jauh. Rara ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa lemas, seperti tak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak. Rasanya seperti jatuh ke dalam sebuah lubang yang tak terhingga, di mana waktu dan ruang tidak lagi berarti. Dalam kegelapan yang melingkupi dirinya, ia merasa terhanyut oleh sebuah arus misterius, sebuah aliran energi yang asing dan sangat kuat. Rara tidak tahu berapa lama ia melayang dalam kekosongan itu. Namun akhirnya, sebuah cahaya terang menyinari sekelilingnya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Dunia yang terbentang di depannya sangat berbeda dengan apa yang pernah ia bayangkan. Langit di atasnya berwarna gelap, namun dengan sinar-sinar aneh yang berkelap-kelip seperti bintang, meskipun langit itu tidak tampak seperti langit yang biasa dilihat manusia. Tanahnya terlihat gelap, berkilau seperti permata hitam, dan di sekelilingnya terdapat pohon-pohon yang bercabang-cabang besar, dengan daun berwarna ungu gelap dan bunga-bunga yang menyala dengan cahaya lembut. Udara di sekitarnya terasa berat, namun juga penuh dengan energi yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Rara merasakan ketakutan yang luar biasa, namun juga sebuah rasa penasaran yang sangat mendalam. Dunia ini adalah dunia siluman yang telah dijanjikan siluman ayam, sebuah dunia yang jauh lebih besar dari dunia manusia yang pernah ia kenal. Namun, seiring dengan itu, ada juga perasaan aneh yang muncul, sebuah dorongan untuk menjelajahi dunia ini, untuk menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya. Di depannya, siluman ayam berdiri dengan anggun, seakan tidak terpengaruh oleh perubahan dunia yang terjadi. Ia memandang Rara dengan tatapan yang penuh makna, namun tetap keras dan tanpa ampun. "Selamat datang di dunia kami, Rara," kata siluman ayam dengan suara berat, penuh otoritas. "Dunia yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih indah dari dunia manusia. Di sini, kamu akan menemukan kekuatanmu, kecantikanmu, dan takdirmu yang sejati." Rara hanya bisa menatap sekelilingnya dengan perasaan campur aduk. Tempat ini begitu menakjubkan, namun ada sesuatu yang terasa mengerikan di dalamnya. Keindahan yang memancar dari segala penjuru justru membuatnya merasa semakin kecil dan tak berdaya. "Apa yang harus aku lakukan di sini?" Rara bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak ingin berada di sini. Aku ingin kembali ke rumahku, kepada keluargaku." Siluman ayam mengangkat kepalanya dan mengamati Rara dengan tatapan yang tajam. "Kamu tidak akan bisa kembali ke dunia manusia, Rara. Takdirmu sudah tertulis. Kamu adalah bagian dari dunia ini, dan tak ada jalan untuk kembali." Rara merasakan rasa sakit di dadanya, seolah kata-kata itu menghantam hatinya dengan keras. Dunia ini terasa begitu asing baginya, dan meskipun ada kekuatan dan keindahan yang tak pernah ia bayangkan, ia merasa terasing dan kehilangan arah. "Tidak, aku tidak bisa terima ini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka," ujar Rara, suaranya penuh kepedihan. Namun, siluman ayam hanya tersenyum dingin, senyum yang penuh dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang sudah lama ada. "Dunia manusia adalah tempat yang rapuh, Rara. Kamu akan tahu mengapa dunia ini lebih baik untukmu. Tapi untuk itu, kamu harus menerima kenyataan dan melupakan semua yang telah kamu kenal." Dengan gerakan lembut, siluman ayam melangkah maju, dan di hadapan Rara, muncul sebuah cermin besar,
begitu besar hingga hampir menyentuh langit. Di dalam cermin itu, Rara bisa melihat bayangannya sendiri, namun bayangan itu tampak lebih bercahaya, lebih cantik, dan penuh dengan kekuatan. Sesuatu yang aneh muncul di dalam dirinya, sesuatu yang terasa asing namun sangat memikat. Ia merasa cermin itu memperlihatkan dirinya yang seharusnya. Seorang wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihatlah dirimu, Rara. Kamu adalah wanita yang istimewa, lebih dari sekadar manusia. Dunia ini memberikanmu kebebasan, kekuatan, dan segala yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu melupakan dunia manusia dan menerima siapa dirimu yang sejati. Rara menatap cermin itu, dan untuk sesaat, ia merasa seperti terhipnotis oleh gambaran dirinya yang begitu kuat dan memukau. Namun, segera setelah itu, sebuah suara dalam hatinya berteriak keras, menegur dirinya sendiri. Apa yang sedang kau lakukan, Rara? Ini bukan siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan biarkan dirimu terperdaya oleh kekuatan ini. Rara merasa terombang-ambing. Hatinya dipenuhi kebingungan dan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang harus ia pilih? Menerima dunia ini, dunia yang menawarkan kekuatan dan keindahan yang tak terbayangkan, atau melawan dan berusaha kembali ke dunia yang telah ia kenal, tempat di mana ia merasa lebih manusiawi, meskipun penuh dengan keterbatasan dan kesulitan? Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar, seolah menembus kerumunan pikirannya. Suara itu adalah suara Sutrisno, ayahnya, meskipun jauh dan terdengar sangat lemah. Rara, anakku, jangan lupakan kami. Kamu masih punya pilihan. Suara itu menggema dalam pikirannya, mengingatkannya akan keluarga yang ia tinggalkan, akan orang tuanya yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Kenangan itu kembali muncul dengan sangat jelas. Ayahnya yang selalu berusaha untuk melindunginya, ibunya yang tak pernah berhenti berdoa untuk kebahagiaan mereka. Semuanya terasa begitu dekat. Rara merasakan air mata menetes dari matanya. Aku ingin kembali, bisiknya, meskipun kata-kata itu terasa lemah dan hampir tak terdengar. Aku ingin pulang. Namun, siluman ayam tetap diam. Tatapannya tidak berubah. Tidak ada jalan kembali. Rara, dunia ini adalah tempatmu sekarang. Jika kamu menolak, kamu akan kehilangan segalanya. Keluargamu, dunia yang kamu kenal, semuanya akan terlupakan. Rara merasa tubuhnya semakin lelah. Kekuatan siluman ayam begitu besar, dan meskipun ia ingin melawan, ia merasa semakin terperangkap dalam dunia ini, dalam takdir yang telah ditentukan untuknya. Namun, dalam hatinya, ada satu harapan yang masih membara. Mungkin ada cara untuk mengubah takdir ini. Mungkin ada jalan untuk kembali. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi Rara tahu satu hal pasti. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dunia ini, meskipun penuh dengan kekuatan dan keajaiban, bukanlah tempat yang ia inginkan. Ia ingin kembali ke dunia yang telah ia kenal, dunia yang penuh cinta, meskipun tak sempurna. Dengan tekad yang semakin kuat, Rara berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan jalan kembali, tidak peduli seberapa sulitnya. Namun, apakah dunia siluman akan membiarkannya pergi begitu saja? Ataukah takdir akan menuntunnya lebih jauh lagi ke dalam kekuatan yang bahkan ia tak dapat bayangkan? Rara berdiri terdiam di tengah dunia yang penuh keajaiban dan kegelapan. Dunia siluman yang begitu memikat, dengan keindahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, kini terasa seperti sebuah penjara. Meski ada kekuatan luar biasa yang mengalir di sekitarnya, Rara tidak merasa bebas. Kekuatan itu justru membuatnya semakin terperangkap, seolah-olah ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Siluman ayam berdiri di hadapannya, matanya yang merah menyala tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Ia tahu bahwa Rara sedang berjuang, berperang dengan dirinya sendiri. Setiap kata yang diucapkannya, setiap langkahnya, penuh dengan kebimbangan dan ketakutan. Namun, siluman ayam tidak merasa terancam. Ia tahu bahwa akhirnya Rara akan menerima takdirnya, seperti semua makhluk siluman lainnya yang telah memilih jalannya. Kamu akan belajar, Rara.
kata siluman ayam dengan suara lembut namun tegas. Kamu akan melihat bahwa dunia ini lebih besar dan lebih kuat dari apa yang bisa diberikan oleh dunia manusia. Dunia manusia itu rapuh dan terbatas. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih agung. Rara merasa kesal dengan kata-kata itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus mengorbankan segalanya. Keluarga, dunia yang ia kenal, hanya untuk menjadi bagian dari dunia ini. Meskipun kekuatan yang ditawarkan oleh dunia siluman terasa menggiurkan, hati kecilnya menolak untuk menerima semuanya begitu saja. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia ini, jawab Rara dengan suara yang penuh keteguhan, meskipun ada rasa cemas yang bergejolak di dalam dirinya. Aku ingin kembali. Aku ingin bersama orang tuaku. Siluman ayam tertawa pelan. Namun ada sesuatu yang mengerikan dalam tawa itu. Kamu tidak mengerti, Rara. Tidak ada yang bisa kembali begitu saja. Dunia ini bukan tempat untuk menyerah pada keraguanmu. Ini adalah takdirmu, dan dunia manusia sudah tidak ada lagi untukmu. Kamu sudah menjadi milik kami. Rara merasa kepalanya berputar. Hatinya semakin terasa berat. Ia merasa terjebak dalam ruang yang tak pernah ia pilih. Dengan takdir yang kini ada di tangannya. Semua yang ia tahu tentang dunia manusia, tentang kasih sayang orang tuanya, tampak semakin jauh. Ia ingin berteriak, ingin melawan. Namun semakin ia mencoba, semakin kuat tarikan dunia ini memaksanya untuk tinggal. Namun, di tengah kekacauan batinnya, sebuah ingatan muncul. Suara ayahnya kembali terdengar jelas di telinganya. Seperti suara yang berasal dari jauh namun penuh harapan. Rara, kamu masih punya pilihan. Jangan lupakan kami. Suara itu membangkitkan semangat yang telah lama tertidur dalam dirinya. Rara tidak bisa membiarkan dirinya terperangkap dalam dunia ini. Ia ingin kembali. Ia ingin melawan takdir yang telah digariskan untuknya. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Rara mengangkat kepalanya dan menatap siluman ayam dengan tatapan penuh keberanian. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan dunia ini memaksaku untuk meninggalkan keluargaku. Aku akan mencari cara untuk kembali. Siluman ayam memandangnya dengan tatapan tajam. Namun ada kilatan sedikit rasa terkejut di matanya. Kamu masih merasa seperti manusia, Rara? Kamu pikir dunia ini akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kamu tidak tahu betapa kuatnya kekuatan ini. Bahkan aku pun tidak bisa menghentikan takdir yang telah tertulis untukmu. Rara merasa hatinya bergetar. Dunia ini penuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan yang bisa mengubah segalanya, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Namun, ia tidak akan mundur. Hatinya masih berpegang pada satu harapan, keluarganya. Dan itu adalah sesuatu yang tak akan bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Rara menatap ke sekelilingnya, mencoba mencari jalan keluar, sesuatu yang bisa membawanya kembali ke dunia manusia. Ia menyadari bahwa dunia ini, meskipun penuh dengan keajaiban, juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga. Setiap sudutnya dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh yang tidak dikenalinya. Dan setiap langkah yang diambilnya terasa seperti memasuki medan perang yang tak pernah ia pilih. Tiba-tiba, sebuah suara yang lembut namun penuh kekuatan datang dari belakangnya. Jangan menyerah, Rara. Rara berbalik dan melihat sosok yang tidak asing lagi. Seorang wanita yang berpakaian putih dengan aura yang damai dan penuh kebijaksanaan. Matanya berkilau dengan cahaya lembut, dan meskipun wajahnya penuh dengan usia, ada ketenangan yang memancar darinya. Siapa kamu? Tanya Rara, terkejut melihat sosok itu. Wanita itu tersenyum dengan penuh kasih. Aku adalah salah satu penjaga dunia ini. Aku tahu apa yang kamu rasakan, dan aku tahu kamu merasa terperangkap. Namun, jangan biarkan dunia ini menelanmu. Kamu masih bisa memilih. Rara merasa kebingungannya semakin dalam. Tapi, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Siluman ayam bilang aku tidak punya pilihan. Wanita itu mengangguk perlahan. Setiap takdir memiliki dua sisi. Rara, takdirmu belum sepenuhnya ditentukan.
Dunia ini bukanlah penjara, meskipun banyak yang menganggapnya demikian. Ada jalan keluar, tetapi hanya jika kamu berani melawan. Rara merasa ada harapan baru yang muncul dalam dirinya. Tapi, bagaimana caranya? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Wanita itu mendekat, menepuk bahu Rara dengan lembut. Kekuatan sejati ada di dalam dirimu, Rara. Kamu adalah bagian dari kedua dunia ini. Dunia manusia dan dunia siluman ada di dalam dirimu. Untuk kembali, kamu harus menghadapi ketakutanmu dan menerima siapa dirimu yang sebenarnya. Rara merenung sejenak. Kata-kata wanita itu menyentuh hatinya. Ia telah dilahirkan untuk menjadi jembatan antara dua dunia ini, dan hanya dengan menerima kedua sisi dalam dirinya ia bisa menemukan jalan keluar. Dunia manusia dan dunia siluman bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan bagian dari dirinya yang harus ia terima. Tiba-tiba, siluman ayam muncul di hadapannya. Matanya penuh amarah. Kamu pikir kamu bisa melawan takdir ini? Kamu akan tetap menjadi milikku. Rara berdiri tegak, merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Tidak, aku tidak akan menjadi milikmu. Aku adalah milikku sendiri. Dengan kata-kata itu, sebuah cahaya terang memancar dari dalam dirinya. Cahaya yang begitu kuat, yang menghalau segala kegelapan di sekitar mereka. Siluman ayam terhenti sejenak, terkejut melihat perubahan itu. Namun, ia segera mengumpulkan kekuatannya untuk melawan. Tunggu dan lihat, kata Rara dengan tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa benar-benar kuat. Aku akan kembali ke dunia yang aku pilih. Dunia manusia adalah dunia di mana aku belong. Rara melangkah maju, melepaskan dirinya dari belenggu dunia siluman, dengan tekad untuk menemukan jalan kembali, jalan yang akan membawanya ke tempat yang ia sebut rumah. Namun, apakah perjuangan ini akan membawanya pada kemenangan? Ataukah takdir akan sekali lagi memaksanya untuk tinggal di dunia yang tidak pernah ia inginkan? Cahaya yang memancar dari dalam diri Rara begitu terang, membelah kegelapan dunia siluman. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan batin yang telah tumbuh dalam dirinya sejak ia menyadari bahwa ia tidak bisa dipaksa untuk mengikuti takdir yang tidak diinginkannya. Kekuatan itu adalah keberaniannya untuk memilih. Keberaniannya untuk melawan dan berjuang demi kebebasannya. Siluman ayam terdiam sejenak. Matanya yang merah menyala kini dipenuhi dengan kekaguman dan kemarahan yang bercampur. Ia merasakan perlawanan yang begitu kuat dalam diri Rara, sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Sebagai siluman yang kuat, ia terbiasa dengan makhluk yang tunduk pada takdir, tetapi Rara berbeda. Rara adalah manusia yang terlahir untuk menjadi jembatan antara dua dunia. Dunia manusia yang penuh kasih sayang dan dunia siluman yang penuh dengan kekuatan magis. Dan kini, ia telah menemukan kekuatannya yang sejati. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Rara, kata siluman ayam. Suaranya kali ini lebih berat dan menggema. Dunia siluman bukan tempat untuk manusia. Takdirmu sudah tertulis. Rara menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku bukan milikmu. Dunia manusia adalah tempatku, dan aku akan kembali ke sana. Dengan kata-kata itu, ia melangkah maju. Kekuatan cahaya yang keluar dari dirinya semakin menguat. Siluman ayam mencoba menghentikannya, melontarkan gelombang energi gelap yang bertujuan untuk menghancurkan. Namun, Rara menahan serangan itu dengan kekuatan dalam dirinya. Sebuah energi yang telah ia temukan dengan berani mengakui siapa dirinya yang sesungguhnya. Ini adalah pertarunganku, bukan hanya antara aku dan kamu, tetapi antara dua dunia yang ada dalam diriku, ujar Rara, suaranya penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, siluman ayam tidak lagi menyerang, melainkan mundur sedikit. Kamu begitu keras kepala, Rara. Jika kamu benar-benar ingin kembali, kamu harus menerima konsekuensinya. Dunia ini akan berubah, dan tak ada yang bisa menghentikan takdir. Namun, Rara tidak menggubris ancaman itu. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin terang, meliputi dirinya seperti pelindung yang tak dapat ditembus. Tanpa ragu, ia melangkah ke depan,
menembus batas dunia siluman. Tiba-tiba, sebuah portal muncul di depannya, cahaya yang begitu terang menyerupai matahari pagi. Di balik portal itu, Rara bisa melihat bayangan rumahnya, keluarganya, dan dunia yang ia kenal. Hatinya berdebar, seakan setiap langkah membawa kebahagiaan dan kesedihan dalam satu waktu. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terakhir, dan perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Siluman ayam berdiri jauh di belakang, matanya menatap dengan rasa kecewa. Ia tahu bahwa dunia siluman yang ia tawarkan tidak bisa menahan Rara. Takdir Rara memang berbeda, dan dunia ini tidak akan bisa memaksanya untuk tinggal. Kamu memilih jalanmu, Rara, kata siluman ayam, suara penuh penyesalan. Tapi ingat, tidak ada jalan yang mudah. Dunia manusia akan berubah karena pilihanmu. Kamu akan selalu menjadi bagian dari kedua dunia ini. Dengan satu langkah penuh keyakinan, Rara melangkah ke dalam portal. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah terangkat oleh angin yang lembut. Ketika ia menyeberangi ambang batas itu, dunia siluman yang penuh dengan keajaiban dan kekuatan perlahan menghilang. Ia merasa tubuhnya kembali ke dunia yang lebih familiar, dunia manusia yang ia tinggalkan. Setibanya di dunia manusia, Rara terjatuh di halaman rumahnya. Ia memandang sekitar, dan di depan matanya, Sutrisno, ayahnya, berlari ke arahnya dengan wajah penuh kebingungan dan kekhawatiran. "Rara!" serunya. Suaranya terengah-engah. Kamu kembali." Rara hanya bisa tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa semua yang terjadi, meskipun sulit dan penuh perjuangan, kini terasa begitu benar. Ia kembali ke tempat yang ia sebut rumah. "Ayah." Rara berbisik, suaranya penuh haru. "Aku kembali. Aku memilih untuk tinggal dengan kalian di dunia ini." Sutrisno memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. Ia merasakan kedalaman kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan. Setelah sekian lama, anaknya yang hilang akhirnya kembali. Rara merasa damai dalam pelukan ayahnya. Dunia yang telah ia pilih adalah dunia yang penuh cinta, meskipun tak sempurna. Dunia manusia adalah tempat yang penuh dengan kehangatan, kasih sayang, dan kenangan yang akan terus hidup dalam hatinya. Namun, meskipun Rara telah kembali, ia tahu bahwa dunia siluman akan selalu ada dalam dirinya. Dunia itu bukanlah dunia yang harus ia pilih untuk tinggal, tetapi ia harus mengingat siapa dirinya yang sesungguhnya. Seorang wanita yang terlahir untuk menjadi jembatan antara dua dunia. Hari-hari berlalu, dan meskipun banyak yang berubah, Rara belajar untuk menerima kenyataan bahwa takdir memang bisa diubah, tetapi hanya dengan keberanian untuk memilih. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia siap menjalani hidup dengan sepenuh hati di dunia manusia, bersama keluarganya, yang akan selalu menjadi rumahnya. Namun, sesekali, di malam yang sunyi, saat ia menatap bintang di langit, Rara merasakan bahwa dunia siluman masih ada dalam dirinya, seperti kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Mungkin, takdirnya adalah untuk membawa kedua dunia ini bersama, tetapi untuk saat ini, ia tahu satu hal pasti, ia telah memilih untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.